warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil ba'd. Taib, ikhwan al-kiram, azani Allah wa iyyakum wa barakallahu fiyya wa fikum. Alhamdulillah, kembali kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan dars kita di malam ini dalam membaca kitab Khud Aqidataka minal Kitabi was Sunnah as-Sahihah. Ambillah akidahmu, pelajari akidahmu berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Baik. Sampai terakhir pembahasan kita, ikhwan. Sekarang sudah masuk pertanyaan yang keempat, bab yang kelima, yaitu seputar apa? Nadar, ya. Baik. Ada mustaran hafalan dulu sebelum kita lanjut? Silakan. Ada? Siapa? Aksaiful. Baik, silakan Aksaiful. Abu Ibrahim sudah. Saiful, silakan. Pertanyaan keberapa? Ke-9 Ustaz. Hal nasta'inu bil ahya. Baik. Hal nasta'inu bil ahya? Na'am, fima yaqdiruna alaih. Qala Allah Ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Suratul Maidah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhi. Rawahu Muslim. Baik. Ahsan. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Berikutnya, ada lagi? Mustaran? Nah, mana Ustaz? Ana Ustaz. Iya. Abu Ghaniya. Nah. Baik, Abu Ghaniya, hal nasta'inu bil ahya? نعم فيما يقدرون عليه قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى سورة المائدة وقال صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون الأخي رواه مسلم. نعم أستاذ. Baik. Masya Allah. Barakallahu fiik ya Abu Ghaniya. Berikutnya, ada lagi yang belum setoran? Ustaz. Yang offline? Arif. Akh Arif. Iya, dari mana Akh Arif? Oh, sibuk Ustaz. Berkuliah tuh. Sibuk ya, Masya Allah. Sibuk sekali. Sibuk. Mau nikah ya? Insyaallah bila. Oh, sudah. Belum. Atau sudah nikah belum? Belum Ustaz. Oh, tebla. Masya Allah. Zawwajakallahu imra'atan salihatan Amin. Amin. qanitan hafizatan. Insyaallah, semoga Allah mudahkan antum. Nikah ya, Akh Arif. Akh Arif. Hal nasta'inu bil ahya? Naam, yaqdiruna alai. Qala ta'ala Fi ma? Naam. Na'am. Naam fima yaqdiruna alai. Qala ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Suratul Maidah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam Allahu fi 'aunil abdi ma kana al-abdu fi 'auni akhi. Rawahu Muslim. Nah, Ustaz. Barakallahu fiik. Berikutnya, ada lagi? Restoran? Ustaz. Ya, silakan Abu siapa ini? Abu Adam ya? Siapa? Abu Fahri. Oh, ya. Abu Fahri. Silakan Abu Fahri. Hal nasta'inu bil ahya? Naam, fima yaqdiruna alaih.
qala ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa suratul maidah wa qala sallallahu alaihi wasallam wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi rawahul muslim. Baik. Barakallahu fiik Abu Fahri. Silakan. Masih ada lagi yang Mas Toran? Masih ada Ustaz. Masih ada. Silakan. Harto ya. Ya Ustaz. Iya, Harto. Hal nasta'inu bil ahya? نعم فيما يقدرون عليه قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى سورة المائدة وقال صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه رواه مسلم. Baik. Ahsanta ya akh. Harto, barakallahu fiik. Masih ada lagi? Cukup? Cukup ya? Yang online, ada mustaran yang online? Abu Sumaya mungkin. Insya Allah lain kali Ustaz, belum siap. Oh, betul. Nah, paham semuanya. Berikutnya. Sudah cukup ya? Sudah ya? Barakallahu fikum. Kita akan masuk ke pembahasan yang baru, yaitu pembahasan seputar nadar. Ini juga di antara bentuk kesyirikan yang banyak terjadi adalah seorang bernadar atas selain Allah Subhanahu wa taala. Kita akan sedikit bahas seputar nadar ini. Kita akan baca dulu dari apa yang disampaikan oleh penulis rahimahullahu taala. Semuanya kita baca dulu. Dengar, ikuti ya semuanya. Hal yajuzun nadru li ghairillahi. هل يجوز النذر لغير الله Hal yajuzun nadru li ghairillahi. هل يجوز Hal yajuzun nadru li ghairillahi. هل يجوز النذر لغير الله لغير الله Hal yajuzun nadru li ghairillahi. هل يجوز النذر لغير الله Liqaulihi la yajuzun nadru illa lillah. لا يجوز النذر إلا لله La yajuzun nadru illa lillah. لا يجوز النذر إلا لله La yajuzun nadru illa lillah. لا يجوز النذر إلا لله إلا لله Liqaulihi ta'ala. لقوله تعالى Liqaulihi ta'ala. لقوله تعالى تعالى Rabbi inni nadhartu laka ma fi batni. ربي إني نذرت لك ما في بطني Rabbi inni nadhartu laka ma fi batni. ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا في بطني Rabbi inni nadhartu laka ma fi batni. ربي إني نذرت لك ما في بطني في بطني
Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara. رب إني نذرت لك ما في بطني محررا Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara. رب إني نذرت لك ما في بطني محررا Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam. وقوله صلى الله عليه وسلم Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam. وقوله صلى الله عليه وسلم Man nadhara yuti Allah من نذر أن يطيع الله man nadhara yuti Allah من نذر أن يطيع الله man nadhara yuti Allah من نذر أن يطيع الله falyuti'hu فليطيعه wa man nadhara an yu'siyahu ومن نذر أن يأتيه wa man nadhara an yu'siyahu ومن نذر أن يأتيه wa man nadhara an yu'siyahu ومن نذر أن يأتيه fala ya'sihi فلا يأتيه wa man nadhara an yu'siyahu faya'sihi ومن نذر أن يأتيه فلا يأتيه wa man nadhara an yu'siyahu fala ya'sihi ومن نذر أن يأتيه فلا يأتيه rawahul Bukhari. رواه البخاري. Baik. Kata penulis rahimahullahu taala, hal yajuzu nadru li ghairillah, apakah boleh seorang itu bernadar untuk selain Allah Subhanahu wa taala? Kata beliau, la yajuzu nadru illa lillah, tidak boleh seorang itu bernadar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara. Ya Allah, ya Rabbku, sungguhnya saya bernadar kepadamu, ya, ma fi batni, apa yang ada di dalam kandunganku ini adalah muharrara, ya, adalah orang hamba yang saleh dan berkhidmat, ya. Kemudian waqalu sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man nadzara ayyuti Allah falyuti'hu. Barang siapa yang mentaati Allah, barang siapa yang bernadar untuk mentaati Allah, maka dia mentaatinya, dan barang siapa yang bernadar untuk bermaksiat kepada Allah, maka jangan dia maksiatinya. Rawahul Bukhari. Ya, rawahul Bukhari. Baik. Pembahasan ini beliau angkat untuk menjelaskan kepada kita bahwasanya di antara bentuk kesyirikan yang banyak terjadi adalah seorang bernadar atas selain Allah. Baik, apa itu nadar, ikhwan? Ya, nadar disebutkan oleh para ulama secara bahasa, nadar itu adalah perjanjian.
Ya, nadar secara bahasa itu artinya adalah perjanjian. Ya. Adapun secara istilah, nadar itu adalah seseorang mewajibkan, berjanji. Secara istilah adalah seorang berjanji mewajibkan untuk dirinya, pada sesuatu ibadah yang asalnya tidak wajib. Jadi nadar secara istilah adalah seorang mewajibkan untuk dirinya, seorang berjanji untuk mewajibkan dirinya pada sesuatu ibadah yang asalnya tidak wajib. Itu nadar. Ya, itu nadar. Itu nadar. Dan nadar ini, ikhwan, itu dibahas dalam 2 bidang ilmu agama. Dibahas dalam ilmu akidah dan juga dibahas secara terperinci fikih. Ya, jadi nadar ini itu ada dalam kitab-kitab akidah, dibahas dalam kitab-kitab akidah dan juga dibahas dalam kitab-kitab fikih. Kalau dalam sisi akidah itu yang dibahas tentang tujuannya. Ya. Tentang tujuannya. Tujuannya nadar untuk siapa? Untuk apa? Dia bernadar untuk siapa? Ya. Jadi kalau dalam akidah yang tujuan ibadah. Tujuannya apakah untuk Allah atau untuk selainnya. Itu yang dibahas dalam ilmu akidah. Karena nadar ini juga diantara ibadah yang sangat mulia. Bahkan itu tadi dalam ayat yang disebutkan oleh penulis, ya, istri dari Imran, ya, ibunya Maryam itu bernadar bahwasanya apa yang ada di perutnya ini muharrarah, adalah orang yang saleh yang nanti akan berkhidmat, akan tunduk bernadar, akan tunduk kepadamu, ya, tunduk kepada Allah. Jadi saya ulangi, pembahasan nadar ini dibahas dalam ilmu akidah. Ya, kalau dalam ilmu akidah yang dibahas adalah tentang ibadah dan tujuannya. Apakah nadar itu nadar ibadah dan apa tujuannya dari nadar itu. Jadi melihat latar belakang dari nadar ini. Ada orang bernadar agar hajatnya terwujudkan, maka dia mengambil sebab yang bukan sebab. Dia mengambil sebab yang bukan sebab. Itu dibahas dalam ilmu akidah tentang nadar ini. Kemudian dalam ilmu fikih lebih terperinci lagi. Kalau dalam ilmu fikih itu dibahas tentang hukumnya. Ya, bernadar, ada nadar yang makruh dan ada nadar yang haram. Ya. Hukum bernadar. Kemudian hukum nadar ini ada yang makruh, ya, ada yang haram, ada yang mubah. Itu dibahas dalam ilmu fikih. Jadi dalam ilmu fikih, nadar itu dibahas tentang apa hukumnya, bagaimana menunaikannya. Ya, jika tidak bisa maka diganti dengan kafarah. Nadar berlandaskan latar belakangnya. Nanti akan dibagi juga, nadar itu ada 2. Ada nadar mutlak dan ada nadar muqayyad. Ada nadar mutlak dan ada nadar muqayyad. Nadar mutlak itu nadar yang tidak ada balasannya, ya, tidak ada syaratnya. Seperti ada orang tiba-tiba bernadar, saya bernadar ingin berpuasa besok. Tanpa ada syarat. Tanpa ada syarat dia mengatakan, ya, saya ingin puasa besok. Ya, tanpa dia bilang, ya, kalau saya lulus saya akan begini, kalau saya dapat ini saya akan begitu. Tanpa ada syarat-syarat seperti itu, ini namanya nadar mutlak. Ya. Dan ada juga nadar yang sifatnya muqayyad. Nadar muqayyad. Nadar muqayyad itu adalah dia apa? Dia terikat
dengan sesuatu. Ya, maksudnya apa? Dia mengatakan, dia mempersyaratkan, ya saya akan bersedekah kalau saya dapat gaji sekian, contoh, dapat gaji 5 juta contohnya. Dia bilang kalau saya dapat gaji 5 juta bulan ini, gaji pertama saya akan sedekahkan. Ini nadar, dia mewajibkan untuk dirinya. Dan nadarnya ini nadar apa? Nadar yang sifatnya qayyad, terikat, ada syaratnya. Kapan dia mau bersedekah? Nanti kalau apa? Nanti dia mau bersedekah kalau dia dapat sesuatu. Dan ini akan dijelaskan hukumnya ya. Hukumnya itu jelaskan hukumnya makruh kan ya. Hal itu dibenci. Nabi SAW mengingatkan bahwasanya tidaklah nadar itu datang kecuali dari orang yang sifat bakhil, orang-orang yang memiliki sifat bakhil. Baik, ala kulli hal, jadi nadar ini itu mewajibkan untuk diri sendiri pada hal-hal yang tidak wajib, yang asalnya tidak wajib baginya. Ya, dia mewajibkan untuk dirinya pada sesuatu yang asalnya tidak wajib. Baik. Dan mewajibkan pada diri sendiri sesuatu yang tidak wajib itu adalah hal yang tercelah, karena membebani diri itu tidak baik. Ya, membebani diri itu tidak baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidaklah membebani seorang kecuali pada hal yang dia mampu. Iya. Dan juga disebutkan adanya nadar ini menunjukkan seorang itu bakhil. Namun ingat, nadar itu tidak bisa merubah takdir. Ada orang ya, dia bernadar, kalau anak saya sembuh, maka saya akan menyembelih 1 ekor onta contoh, atau menyembelih 1 ekor kambing contoh. Dia bernadar mewajibkan dirinya. Ya. Menyembelih ini bukan sesuatu yang wajib baginya, tapi kapan dia mengucapkan itu, maka itu sudah wajib. Jadi gini ya, nadar itu ya, asalnya hukumnya makruh, namun mengamalkannya itu hukumnya wajib. Maka jika ada orang yang tidak mau membayar nadarnya yang sudah terlanjur terucap, maka dia harus bayar kafarah. Dia harus bayar kafarah. Oke. Kita akan sedikit bahas dari apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam syarah Ushul Tsalatsa. Ya, beliau menjelaskan bahwasanya nadar itu adalah ibadah. Ya, nadar itu adalah termasuk ibadah. Adapun kata beliau, nadar ya, yang orang pelakunya dipuji oleh Allah adalah seluruh macam ibadah yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kata beliau, wa'lam anna an-nadhra alladhi imtadaha Allah taala haula'il qa'imina bihi wa jami'ul ibadat allati faradaha Allah azza wa jalla fa innal ibadatal wajiba idza syuri'a fiha al-insanu faqad iltazama biha. Wa dalilu qawluhu ta'ala thumma liyaqdu ya tafatuhum wal yuwaffu nudurahum wal yatawafu bil baitil atiq thumma liyaqdu tafatahum wal yufu nudurahum wal yatawafu bil baitil atiq. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwasanya nadar yang pelakunya dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala adalah segala macam bentuk ibadah yang memang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab jika seorang melaksanakan ibadah-ibadah yang wajib, berarti dia telah mewajibkan dirinya untuk melaksanakannya. Nah, jadi ini kata beliau ada bentuk nadar secara bahasa yang
memang manusia itu pelakunya dipuji. Itu nadar dalam artian melaksanakan hal-hal yang wajib. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Tsummal yaqudu," dan kemudianlah hendaknya mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka, dan hendaknya mereka wal yufu nudurahum, hendaknya mereka menunaikan nadar-nadar mereka, wal yatawafu bil baitil atiq, dan hendaknya mereka tawaf di rumah yang tua, yakni Baitullah. Adapun nadar dalam artian mewajibkan diri untuk melakukan sesuatu yang asalnya tidak wajib, maka hukumnya makruh. Ya, saya ulangi, nadar dalam artian mewajibkan diri untuk melakukan hal-hal yang asalnya tidak wajib, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, itu hukumnya makruh. Ya. Qala ba'dul ulama, bahkan sebagian para ulama mengatakan itu hukumnya haram, karena Nabi SAW bersabda melarang nadar, innahu la ya'ti bi khairin wa innama yustakhraju bihi minal bakhil. Kata Nabi SAW, sungguhnya nadar itu tidaklah mendatangkan kebaikan. Ya, yang mengeluarkan nadar itu tidak lain kecuali hanyalah orang yang bakhil. Jadi kalau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau menyebutkan dua ya. Yang pertama tadi, nadar yang seorang itu dipuji adalah nadar yang memang sifatnya wajib, mewajibkan untuk dirinya pada sesuatu yang memang sifatnya wajib, seperti sholat. Ya, dia menadar akan sholat 5 waktu tiap hari. Ya, itu memang karena kewajiban untuknya. Tapi yang makruh hukumnya adalah nadar yang apa tadi? Nadar yang artinya mewajibkan untuk dirinya sesuatu yang asalnya tidak wajib. Ada orang, ya, dia tidak wajib puasa, tapi karena dia bernadar, mengatakan saya akan bernadar. Ya, saya akan bernadar berpuasa Senin Kamis selama 1 bulan penuh. Puasa Senin Kamis asalnya hukumnya ya sunnah saja. Tapi dia mewajibkan untuk dirinya sesuatu yang asalnya tidak wajib. Maka ini hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Baik yang mutlak, baik nadar yang mutlak ataupun nadar yang muqayyad, yakni nadar yang ada syaratnya, baik nadar yang tidak ada syaratnya ataupun nadar yang ada syaratnya. Baik. Wa ma dzalika fa idza nadara al-insanu ta'ata Allah wajaba alaihi fi'luha. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam nadara ayati Allah falyatabi, ingat ya, nadar yang sudah terucapkan itu sudah wajib untuk ditunaikan. Jadi kalau ada orang sudah terlanjur mengucapkan nadarnya, maka wajib untuk mengerjakannya, walaupun tadi ya asalnya hukumnya makruh. Asalnya hukumnya makruh, tapi kalau sudah terlanjur terucapkan, nadar itu wajib untuk dikerjakan. Itu nadar yang dibahas dalam ilmu fikih. Adapun nadar yang dibahas tadi dalam ilmu akidah, yaitu nadar yang tujuannya untuk siapa? Ya, apakah tujuannya karena Allah atau tujuannya karena apa? Tujuannya untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Contoh, dia bernadar kepada penghuni kubur. Dia mengatakan, kalau saya berhasil begini, maka saya akan datang ke sini bawa sesembelihan, bawa sesajian. Ya, ini banyak tidak terjadi, kan? Banyak ya. Saya tidak tahu kalau di NTT, kalau di Sulawesi ini, subhanallah. Ya, ngeri, nadar-nadar seperti ini ngeri. Ya, istilahnya orang di sini mania, ya, ania. Dia mania. Mania itu dia bernadar, dia datang ke tempat-tempat keramat, ya. Ketika anaknya sakit, dia datang ke sana. Dia bilang, kalau anakku sembuh, saya akan datang di sini bawa hewan, bawa kambing, menyembelih di sini. Assalamualaikum. Ini jelas dosa kesyirikan. Ini syirkul akbar, syirik besar. Ya, dia bernadar untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Masih ada sedikit pembahasan seputar nadar ini, tapi ya nanti insya Allah kita bahas. Ya, cukup tadi bahwasanya nadar itu secara bahasa artinya perjanjian, adapun secara istilah adalah seorang berjanji ingin mewajibkan untuk dirinya pada suatu ibadah yang asalnya tidak wajib. Itu secara istilah ya. Ya, dan hukum asal dari nadar itu makruh. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani dirinya, Allah tidak akan membebani seorang hamba sesuatu yang tidak dia mampu. Jadi kalau kita tidak mampu ya sudah. Ya, kenapa harus ada nadar-nadar? Ya,
Kalau memang kita menginginkan sesuatu, minta saja sama Allah Subhanahu wa taala tanpa harus mewajibkan diri kita hal-hal yang tidak wajib. Tapi ada tadi nadar yang terpuji. Nadar apa yang terpuji tadi? Sebutkan oleh Syekh Shalal Muhammad bin Shalal Al-Utsaimin. Nadar apa yang terpuji? Nadar yang sifatnya wajib. Iya, yang wajib. iya, mewajibkan untuk dirinya memang yang asalnya wajib. Ya. Ada orang bernadar, di Ramadan saya akan puasa full 1 bulan. Ya. Saya tanya, Ramadan wajib tidak? Wajib. Wajib. Ya. Maka ini ya dia harus tunaikan, dan ini terpuji. Yang sifatnya makruh itu adalah nadar yang apa? Nadar yang asalnya tidak wajib. Dia bernadar ingin mengerjakan sesuatu yang memang tidak asalnya tidak wajib. Ini yang kata Nabi SAW, innahu la ya'ti bi khair. Nadar ini tidak mendatangkan kebaikan. Wa inna ma yustakhraju bihi min bakhil. Ya. Karena ada orang subhanallah, dia tidak mau beramal kalau tidak dibayar. Ya, itu tadi nadar yang muqayyad, ya, nadar yang terikat. Ya, ada orang dia bernadar sama Allah, kalau saya lulus diterima kerja di sebuah perusahaan ini, maka saya akan bersedekah gaji pertama saya seluruhnya. Ada orangnya biasa ini. Gaji pertama saya akan sedekahkan. Ya, kenapa harus nunggu lulus baru bersedekah? Ya, kenapa nanti nunggu ini baru mau melakukan amalan? Makanya ini kata Nabi, tidaklah nadar seperti ini kecuali keluar dari orang yang bakhil. Masya Allah. Ternyata ini memang terjadi sejak dulu, ikhwan. Terjadi sejak zamannya Nabi SAW. Tapi ingat, kalau nadar itu sudah terlanjur terucapkan, maka hukumnya wajib untuk ditunaikan. Kalau tidak, nanti bayar kafaroh, ya. Itu bayar kafaroh. Ini dibahas dalam kitab-kitab fikih. Baik, barakallahu fikum. Kenapa? Kalau dia dalam hati, Ustaz. Masih nadarnya masih dalam hati, belum diucapkan, Ustaz. Nadar itu terlisan, di lisan. Harus terucap. Kalau masih dalam hati belum teranggap. Nanti sudah. Nah, kalau dalam hati kan itu artinya masih berencana. Belum bertekad. Maksudnya belum terlaksana. Masih masih berencana. Nah, kalau sudah terucapkan lisannya, maka sudah wajib untuk dia tunaikan. Allahu a'lam bishawab. Kalau nazar yang izin bertanya, Ustaz. Kesyirikan, Ustaz. Kenapa? Satu-satu bertanya. Izin bertanya. Iya. Apa Ustaz? Kalau misalnya tidak, misalnya dia sudah berucap, terus dia tidak menunaikan nazarnya, kafarah yang dibayar apa, Ustaz? Ya, dia harus bayar kafarah. Tunggu sebentar. Jadi apa tadi? Kalau ada orang sudah mengucapkan nazarnya, Ustaz. Nazar. Ya. Tapi dia tidak tunaikan. Ya. Kafarnya apa, Ustaz? Disebutkan ketika ada orang yang bernazar kemudian tidak dilaksanakan, ya, jika nazar itu tidak bisa dilaksanakan karena dia lalai atau karena dia tidak mampu atau karena disengaja, maka dia harus bayar kafarah. Ya, kafarahnya itu ada beberapa. Yang pertama, dia memberi makan orang miskin. Dia memberi makan 10 orang miskin. Kemudian yang kedua, dia memberikan pakaian kepada 10 orang miskin. Ya, beri pakaian. Yang ketiga, memerdekakan 1 orang budak. Ya, mereka 1 orang. Ini pilihan, ya, ini pilihan. Jadi begini, kasih makan 10 orang, kemudian kasih pakaian 10 orang, atau merdekakan budak. Pilih dulu salah satu 3 ini, pilih. Mau yang mana? Kalau tidak bisa semua, baru puasa 3 hari. Ini terakhir. Tapi puasa 3 hari ini bukan pilihan, ya. Ini puasa 3 hari kalau memang tidak bisa salah satu dari 3 tadi yang pertama. Paham? Jadi kalau ada orang
Ya, ingat nadarnya juga bukan nadar maksiat ya, bukan nadar dosa. Ya, bukan nadar yang sifatnya kesyirikan, tapi nadar yang sifatnya makruh tadi, yang memang wajib untuk ditunaikan, seperti dia bernadar ingin apa tadi? Nadar ingin puasa. Kalau dia lolos jadi TNI contoh, lolos jadi polisi. Ternyata dia enggak dia nadar sedekah ya, dia nadar sedekah tapi tidak bisa sedekah, tidak jadi, dia batalkan nadarnya, maka dia harus berkafar. Kafaronya kasih makan 10 orang, kasih pakaian 10 orang, orang miskin ya, kemudian dia memerdekakan budak ya. Pilih salah satu ini. Kalau tidak bisa, baru berpuasa selama 3 hari. Allahu a'lam bishawab. Ya, karena biasa ada orang yang begitu ya, dia tidak sempat, tidak bisa ya, atau dia baik dia lalai, atau karena ada sesuatu yang membuat dia akhirnya tidak bisa menunaikan nadarnya, maka dia wajib kafar. Allahu a'lam. Sudah? Paham ya? Jazakallahu khairan Ustaz. Wa iyyakum wa iyyakum. Ya. Allahu a'lam bishawab. Orang nadar itu tidak dibebankan kepada keturunan yang tidak ada dalil yang menjelaskan itu. Jadi kalau orang tua bernadar tidak wajib membayar kalau tidak orang tuanya tidak sempat membayarnya. Ya. Allahu a'lam bishawab. Ya. Kecuali mungkin kalau memang diwasiati, ada wasiat dari orang tuanya. Ya. Tapi selama orang tuanya tidak ada perintah juga, artinya dia tidak mewasiatkan anaknya untuk menunaikan nadarnya, Allahu a'lam, itu tidak disyariatkan ya, tidak disyariatkan, karena nadar itu berkaitan ke diri sendiri masing-masing yang berkaitan dengan nadar itu. Adapun orang lain ya tidak dibebankan atas kewajiban yang dikerjakan oleh orang yang bernadar itu. Allahu a'lam. Nah, Ustaz, barakallahu fiik. Ustaz, ini kalau nazar yang kesyirikan itu hangus kah Ustaz? Kenapa? Kalau yang nazar kesyirikan itu hangus kah? Hitungannya hangus kalau tidak ditunaikan? Bukan nador ya, tapi nadar. Oh, nazar. Nah itu Ustaz. Bahasa kalau nadar. Nazar itu untuk melihat perempuan Ustaz. Apa Ustaz? Iya. Kayaknya tuh mau nadar lagi nih Pak Agus. Salah sebut Ustaz. Salah sebut ya. Nadar ya, nadar. Ya, nazar. Kalau nadar kesyirikan jelas tidak boleh ditunaikan, haram hukumnya. Ya. Siapa yang terjatuh ke dalamnya jelas terjatuh pada syirik akbar, syirik besar. Ya, siapa yang bernadar pada hal yang sifatnya kesyirikan, jelas itu adalah dosa, tidak boleh ditunaikan. Ya. Nadar yang wajib ditunaikan ya nadar yang sifatnya ibadah, tadi mewajibkan untuk dirinya sesuatu yang asalnya tidak wajib, ya, seperti ibadah-ibadah sunnah. Ya, adapun nadar maksiat itu tidak boleh, ya. Seperti ada orang mengatakan saya mau minum khamar kalau saya berhasil. Ya, kalau saya berhasil kalahkan antum, saya akan minum khamar, atau saya akan berjudi kalau begini-begini. Ya, ini tidak boleh. Tidak boleh ya, haram dilaksanakan. Ya. Paham ya? Terus ini Ustaz, ini berarti kita suruh orang itu bilang kamu bertobat saja. Iya, suruh bertobat jelas. Suruh bertobat, jangan ditunaikan. Suruh bertobat, dia bertobat, ya, perbaiki syahadatnya lagi, suruh belajar, ya, belajar tentang tauhid, perbaiki ketaatannya, ya, suruh bertobat, perbanyak istighfar. Bahaya kalau dia tidak bertobat, ya, dia bisa terjatuh dalam syirikul akbar. Karena dia sering cerita di Ustaz bilang dia terbayang-bayang, bilang dia punya nazar dulu ke itu apa? Kopbang Ustaz. Di Makassar itu? Kopbang di Makassar itu? Kopang. Masa Ustaz tidak tahu itu yang terkenal di Makassar itu Kopbang? Itu kuburannya siapa kan? Wih, ada yang baru lagi koin. Yang mana? Yang Syekh Yusuf bukan? Itu kuburannya Syekh Yusuf. Oh. Dia sering dia cerita di Ustaz bilang dia masih terbayang-bayang begitu Ustaz. Kita bilang syaitan itu yang bayang-bayangin, tidak boleh. Nadar itu nadar kesyirikan. Antum bernadar mau ke kuburannya Syekh Yusuf bawa sesuatu, itu tidak boleh, haram. Jangan kau laksanakan. Ya, kapan kau laksanakan justru lebih parah.
Lebih terbayang-bayang lagi nerakanya, lebih terbayang-bayang lagi azabnya di neraka. Berarti saya harus kasih tahu, saya bilang harus ini banyak-banyak beristighfar dan bertobat ini Ustaz. Insyaallah semoga jadi amal jariah untuk Pak Agus. Ya, ingatkan saudara kita kalau terjatuh dalam hal-hal yang seperti ini. Kenapa penulis mengingatkan tentang nadar? Karena ini yang banyak ya. Ini yang banyak kaum muslimin terjatuh nadar yang sifatnya kesyirikan. Dia bernadar ingin ke sini, ingin ke situ, ke kuburan ini, kuburan itu. Dan ternyata benar. Ya, ketika dia bernadar terpenuhi kebutuhannya, terpenuhi hajatnya, dan ini jelas istidrat ya, ini permainan dan bahaya ya, jangan sampai dia tertipu. Yang menunaikan hajatnya bukan tempat dia meminta dari selain Allah. Yang menunaikan hajatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak boleh dia meyakini bahwa ada yang bisa memenuhi hajatnya selain Allah Subhanahu wa taala. Itu saja dulu teman ini. Insyaallah pertemuan berikutnya kita akan setorkan ini pertanyaan yang keempat dari bab yang kelima tentang hal yajuzun nadru li ghairillah. Kenapa? Ustaz ada mau tanya Ustaz masalah hadisnya Ustaz. Hadisnya itu. Itu waman nazara anya kok anyu Ustaz. Itu di sini di kitabnya ditulis anya. Anya siyahu. Yang mana? Yang kedua? Ya, yang hadisnya Ustaz, hadis. Nazara kalau di buku tak tertulis apa, Pak? Anya siyatu tadi. Siyahu. Sebenarnya anya atau anyu? Dari kata aso ya'si ya. Tunggu, saya lihat dulu di cetakan yang mana. Wa man nadzara ayyasiyahu. Ayo, tapi ya'si ya, ayyasiyah. Ya benar ayyasiyahu. Ayyasiyah. Betul. Iya. Bukan yu'si, tapi asa ya'si. Wa man nadzara ayyasiyahu, siapa yang bernadar untuk bermaksiat kepada Allah, fala ya'sihi, maka jangan dia lakukan. Ya, jadi asa ya'si. Asa ya'si. Ini fil mudhari ya. Baik, barakallahu fikum. Sudah? Sudah pertanyaan? Nah, Ustaz. Barakallah. Iya, kalau tidak ada kita juga selesai kan. Semoga ada manfaatnya apa yang kita dengarkan malam ini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Naktafi subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa qul alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.